Di abad ke-9 itu ada seorang sufi yang dianggap oleh masyarakat sebagai orang gila. Gila, tetapi di sisi lain juga bijaksana dan taat gitu. Gimana ceritanya? Ya ceritanya sangat panjang, tetapi intinya dia adalah orang yang sangat-sangat kontroversial. Di tengah kegilaannya, dia kemudian mendapati bahwa dirinya tiba-tiba ada di sebuah ruangan yang bukan ruangan. Ada di sebuah realitas yang sama sekali tidak bisa dia pahami sama sekali. Dia ada di sebuah tempat yang nampaknya bukan menyerupai sebuah tempat. Itu benar-benar di luar nalar manusia, di luar definisi, tetapi dia bisa melihatnya. Di ruangan yang sangat aneh itu, dia menemukan ada sebuah pohon yang sangat-sangat besar yang kemudian dia bisa dengan sangat mudah untuk mencapai puncaknya, dan di puncak itu ada sesuatu yang berbeda lagi. Di situ ada sebuah tirai yang ketika dia singkap, di situ ada sebuah singgasana yang sangat megah, sangat besar. Tertulis di bawahnya, ini adalah singgasana Tuhan. Si sufi gila ini berpikir, iya, memang selama ini saya sedang mencari Tuhan, maka dia mencari ke sana kemari, dia cari setiap sudut ruangan, dia mencari ke sana ke sini, dia cari di mana itu Tuhan. Ternyata Tuhannya memang sedang tidak ada di situ. Hanya ada singgasananya, hanya ada ruangan yang sangat tidak bisa terjelaskan itu. Lalu dia berpikir bahwa sambil nunggu Tuhan, dia bosan. Jadi dia duduk di singgasana itu. Tak lama kemudian dia menyadari bahwa, ya, sayalah Tuhan itu. Saya ada di singgasana Tuhan, dan karena itu maka sayalah Tuhan. Selama ini saya mencari-cari kemana-mana, keluar, ke sana kemari, ke bagian paling eksternal dan transenden dari kehidupan saya tidak menemukan siapapun, tapi disinilah saya menemukan Tuhan, dan ternyata Tuhan itu adalah diri saya sendiri. Maka mulai saat itu dia kemudian berzikir, Subhani, 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 Maha suci aku, Maha suci aku, Maha suci aku. Emang udah gila tuh orang. Kegilaannya itu dianggap oleh sebagian masyarakat bahkan sampai sekarang itu sebagai puncak dari pengetahuan. Orang yang dimaksud itu adalah Abu Yazid Al-Bustami. Kita bisa mentertawakan pengalaman spiritual dia yang aneh itu, tetapi bagaimana ceritanya kalau di dunia modern para fisikawan paling terkemuka justru malah membenarkan pengalaman spiritualnya itu, bahwa selama ini kita telah salah menilai Tuhan, kita mencari-cari Tuhan dimanapun, padahal Tuhan itu adalah diri kita sendiri. Bagaimana bisa seperti itu? Simak videonya sampai tuntas biar nggak salah paham. Yuk kita mulai. Awal abad ini ditandai dengan persengketaan dan perdebatan yang sangat brutal antara dua fisikawan paling terkemuka dan paling mumpuni di muka bumi, yaitu Albert Einstein dengan Niels Bohr. Perdebatan itu terkait dengan realitas. Jadi dalam pikiran Einstein, realitas itu statis dan absolut, dan segala sesuatu itu memang objektif sesuai dengan objeknya, dan objek bentuknya seperti ini itu adalah sebuah kepastian. Kemudian manusia mencerapnya dengan indrawi mereka sehingga mereka kemudian memahami objek itu seperti itu adanya gitu. Jadi yang absolut itu adalah materinya, yang absolut itu adalah fisiknya, realitasnya. Kemudian manusia mengindra dan memahami itu dalam pikiran Einstein, dan itu juga adalah pikiran dari kebanyakan orang. Tetapi Niels Bohr itu berpikir sebaliknya, bahwa realitas itu tidak absolut, bahkan bisa dikatakan realitas itu tidak ada. Realitas itu sepenuhnya masih berupa kemungkinan-kemungkinan, kecuali ada yang mengamatinya. Jadi realitas itu menjadi ada dan menjadi pasti hanya ketika bertemu dengan sesuatu yang mengamatinya. Jadi misalkan ketika saya mempertunjukkan kepada Baraya bahwa ini adalah mouse, maka mouse ini tidak ada di sini dan warnanya sama sekali tidak hitam, kecuali ketika saya sudah datang dan mengamatinya. Jadi pikiran Bohr itu seperti itu. Nah, luar biasanya adalah perdebatan ini adalah perdebatan panjang. Ini bukan perdebatan filsafat, walaupun konsekuensi filsafatnya sangat kuat. Tetapi ini adalah perdebatan uji empiris. Ini adalah perdebatan hitungan matematis. Ini adalah perdebatan antar dua fisikawan paling terkemuka. Nah, perdebatan ini juga bahkan sampai diagendakan dalam konferensi Solvay yang sangat terkemuka itu. Saya yakin Barai sudah tahu. Tahun 1927 itu fisikawan-fisikawan paling terkemuka di seluruh dunia dikumpulkan dalam satu konferensi. Jadi para peraih Nobel itu semuanya ngumpul di situ. Jadi itu benar-benar konferensi yang sangat-sangat bersejarah dan bergengsi. Nah,
Ini di dalam sini juga akhirnya ada perdebatan antara Einstein dengan Bohr tadi itu, dan akhirnya luar biasanya apa? Sebagian besar orang di situ percaya dan membenarkan bahwa yang sesungguhnya nyata itu adalah pendapat Bohr. Pendapat bahwa realitas itu sepenuhnya adalah bersifat probabilitas, bersifat kemungkinan-kemungkinan sebelum ada yang mengamatinya, sebelum ada satu pihak tertentu yang memberikan kepadanya satu identitas yang menjadi realitas, begitulah kurang lebihnya. Nah, dari situ itu kemudian muncul perbedaan pendapat yang baru. Setelah kebanyakan orang memihak pada Bohr ya karena ada kucing Schrödinger kan, kemudian ada sebelumnya itu ada eksperimen celah ganda dan sebagainya yang lebih mendukung Bohr yang benar daripada Einstein. Akhirnya muncul perdebatan baru. Ketidakpastian itu sebenarnya hanya terjadi di medan kuantum atau terjadi dalam realitas ruang dan waktu yang kita pahami sebagai manusia. Kalau sudah diketahui bahwa misalkan orbit elektron itu bisa saja berada di dua tempat yang sama, tergantung pada siapa yang mengamatinya. Apakah itu memang hanya terjadi di dunia kuantum, kuanta, atau di realitas seperti yang kita lihat sekarang? Nah, perdebatan-perdebatan itu masih terjadi. Bahkan dulu ketika saya bikin video yang semacam ini, ada yang mengatakan bahwa ketidakpastian itu hanya terjadi pada di dunia kuanta, sedangkan di dunia realitas yang seperti ini tidak terjadi seperti itulah. Tetapi ada juga, bahkan banyak juga para ilmuwan yang berpikir sebaliknya. Salah satu yang berpikir bahwa ketidakpastian itu juga terjadi pada realitas yang kita lihat sekarang, itu diantaranya adalah Robert Lanza. Robert Lanza itu adalah salah seorang pemikir fisika yang banyak mempengaruhi pikiran saya, selain Mamang Richard Dawkins. Nah, Lanza itu pada waktu itu juga ikut percaya pada pernyataan Bohr bahwa bagaimanapun realitas itu sepenuhnya baru bersifat kemungkinan-kemungkinan kecuali ada yang mengamatinya. Jadi kebenaran yang benar itu adalah subjektivitas, bukan objektif. Jadi kalau misalkan Baraya lihat HP Baraya itu bentuknya agak kotak misalkan, atau secara umum berbentuk kotak, maka itu baru kemungkinan. Mungkin aja bulat, mungkin aja trapesium, mungkin aja jajar genjang, kecuali setelah Baraya melihatnya dan mengamatinya, maka itu sudah dipastikan benar-benar menjadi kotak gitu. Nah, Lanza itu berpikir seperti itu, Robert Lanza itu. Nah, dia kemudian menuliskan dalam sebuah papernya tahun 2007 yang judulnya itu adalah A New Theory of the Universe, yang dia ceritakan bahwa universe itu atau alam semesta itu bukan muncul dari ketiadaan atau muncul karena Big Bang, kemudian kemunculan itu secara tidak sengaja dan karena kebetulan tertentu bisa mendukung kehidupan makhluk hidup. Bukan seperti itu. Dia berpikir sebaliknya. Dia berpikir ada kesadaran, ada kehidupan yang kemudian menciptakan alam materi itu agar alam materi itu bisa menciptakan daya dukung untuk manifestasi kehidupan gitu. Jadi kan Baraya nonton dimanapun buku-buku pasti akan menjelaskan bahwa makhluk hidup muncul di bumi misalkan ya sekitar 2 miliar tahun yang lalu, atau misalkan 1 miliar tahun yang lalu, setelah sebelumnya tidak ada kehidupan apa dan sebagainya, begitu kan. Dan kehidupan itu muncul gara-gara asam amino yang kena petir kalau versi Darwin gitu ya. Nah, tapi dalam pikiran Robert Lanza itu kebalik. Jadi ada sebuah kesadaran, ada sebuah kehidupan yang butuh manifestasi untuk hidup, dan karena itu dia merancang alam semesta ini agar bisa menampung kehidupan. Gitu ceritanya. Nah, pernyataan ini kan tentu saja menjadi pernyataan yang kontroversial. Ada yang pro, ada yang kontra, ada yang pro banget setuju. Tapi kalau udah ini emang kenapa? Gak ada faedahnya juga. Ada yang mengatakan seperti itu, macam-macam letak tanggapan para ilmuwan. Karena Robert Lanza itu, Baraya jangan remehkan. Beliau itu adalah salah seorang ilmuwan paling terkemuka sekarang. Ilmuwan biologi sebenarnya, tetapi suka nyinggung-nyinggung fisika gitu. Nah, karena pernyataannya itu menjadi kontroversial dan New Theory of Universe-nya itu kemudian menjadi bahan perdebatan, akhirnya dia bikin sebuah project, yaitu bikin nulis 2 buku. Yang pertama itu adalah Beyond Biocentrism, dan yang keduanya itu adalah The Grand Biocentrism Design. Jadi ada 2 buku yang seperti itu yang menjelaskan bahwa pusat segala sesuatu itu adalah bio, kehidupan. Jadi kehidupan dulu, baru alam fisik itu terbentuk. Kehidupan dulu yang berkesadaran, kemudian mendorong sesuatu segala rupa, sedemikian rupa sehingga alam semesta ini terbentuk sesuai dengan kebutuhan dia untuk memanifestasikan kehidupannya. Begitulah kurang lebihnya.
Ini menjadi sangat menarik karena ya selain tentu saja seperti yang dijelaskan tadi bahwa dia banyak sekali mengutip pernyataan Bohr, dia menjelaskan bagaimana tentang mekanika kuantum, dia menjelaskan tentang penjelasan alternatif atas eksperimen celah ganda itu, kucing Schrödinger dan sebagainya, dia masukin semuanya ke situ. Tapi kemudian dari situ juga akhirnya dia mengambil sebuah kesimpulan bahwa Baraya hidup. Ya, jalan Baraya hidup, jalan gitunya, lihat cewek gitu, kemudian jalan-jalan lagi, ada preman lagi berantem, ada orang lagi dipalak, ada debt collector lagi dikejar-kejar sama polisi dan sebagainya. Baraya melihat itu. Nah, sebenarnya itu bukan terjadi seperti itu realitasnya. Kemudian Baraya menangkap realitas itu sebagai bagian dari hasil kerja indrawi. Bukan seperti itu, tapi sebaliknya. Baraya dulu yang menciptakan realitas itu, karena realitas itu sebelumnya hanya berupa kemungkinan, kemudian Baraya ciptakan itu, maka dia menjadi ada gitu. Jadi segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, segala sesuatu udara, lampu, studio ini, kumis dan jenggot saya yang amburadul, yang gak rapih ini dan sebagainya, itu sebenarnya bukan realitasnya seperti itu baru kemungkinan. Tetapi ketika Baraya sudah menjadikan itu ada dengan pengamatan Baraya, maka saya itu menjadi ada di depan Baraya, di HP Baraya itu, atau di TV Baraya itu. Begitupun dengan semua realitas yang lain. Semuanya berbentuk kemungkinan kecuali Baraya sudah muncul gitu. Tapi saya percaya sih di antara Baraya masih banyak yang skeptis dengan pikiran ini. Tapi mari mulai dengan satu ilustrasi yang sangat sederhana. Ini sederhana, Baraya pasti ngerti lah. Jadi gini ceritanya. Kenapa orang Cina tajir-tajir sedangkan orang lokal itu miskin-miskin? Dalam stereotip ya, dalam stereotipnya seperti itu. Coba kita pikirkan sama-sama. Orang-orang Cina itu adalah orang yang punya ambisi tinggi dan punya standar yang sangat tinggi. Jadi mereka itu karena didoktrin sejak awal oleh tradisi dan budaya mereka supaya hidup makmur, supaya hidup mandiri dan sebagainya, maka ketika mereka sudah mencapai level tertentu kekayaannya, itu bagi mereka belum cukup, sehingga mereka terus menambah kekayaan dan akhirnya dia menjadi sangat kaya raya. 9 dari 10 orang paling kaya di Indonesia itu adalah Cina. Itu nggak bisa kita bantah, itu datanya begitu. Nah, sedangkan orang-orang pribumi itu miskin-miskin kebanyakan atau menengah lah. Nah, kenapa seperti itu? Karena orang Cina itu selalu berharap bahwa dirinya akan menjadi kaya, sedangkan orang pribumi itu sudah didoktrin bahwa udahlah, yang penting mah bersyukur, dapat gaji UMR juga, yang penting hidup berkah, bisa menolong sesama dan bisa menunjang kehidupan, bisa buat ibadah. Udah segitu aja cukup, syukuri apa yang ada, hidup adalah anugerah, kan begitu. Nah, akhirnya apa? Akhirnya si Cina menjadi sangat kaya raya, sedangkan si pribumi menjadi biasa-biasa aja. Kenapa? Karena sejak awal pikiran sudah memutuskan seperti itu gitu. Nah, karena pikiran sudah memutuskan seperti itu, maka realitas mengikuti pikiran kita gitu. Nah, itu gampangnya seperti itu. Jadi apa yang kita pikirkan itu benar-benar akan terjadi. Tapi kemudian muncul lagi pertanyaan, kalau memang realitas itu sesuai dengan alam pikiran kita, bahwa rumah bentuknya itu masih berupa kemungkinan kecuali saya yang sudah mengamatinya, kalau memang kenyataannya seperti itu, atau bagaimana? Kan yang mengamatinya banyak, saya banyak, saya satu orang, tapi Baraya juga satu orang, kemudian yang lain juga banyak, dan akhirnya ada 8 miliar orang setidaknya yang mengamati dunia. Kalau seperti itu berarti dunianya beda-beda dong. Ya, ternyata memang dunianya berbeda-beda. Itulah awal mula dari hipotesis multiverse. Jadi, Baraya yang memahami multiverse, jadi alam semesta ini ternyata jamak, ternyata banyak, atau misalkan Baraya sudah nonton film The Flash gitu ya, atau nonton film Marvel, Doctor Strange gitu, yang kayak gitu, itu kan sebenarnya memuat teori atau hipotesis multiverse bahwa alam semesta ini banyak. Nah, kenapa alam semesta ini banyak? Karena rumusannya gini, karena segala sesuatu yang ada, realitas itu adalah kemungkinan sebelum ada sesuatu yang mengamatinya, maka ketika ada yang mengamatinya seperti ini, maka jadi seperti itu. Ketika orang lain mengamati seperti itu, jadi seperti itu. Atau ketika saya memahami dengan dua pilihan yang berbeda atau dua keputusan yang berbeda, maka alam semesta sejak saat itu menjadi pecah, jadi dua gitu. Baraya yang nonton film Flash pahamlah kurang lebihnya seperti ini gitu. Jadi sekali lagi, ketika Baraya mengambil sebuah keputusan, maka semesta akan pecah jadi dua gitu. Misalkan sederhananya ginilah. Waktu saya SMA, saya itu pada waktu itu galau. Saya milih jurusan saya milih masuk ke Unpad atau masuk ke UPI. Nah, misalkan gitu ya. Saya masuk universitas mana nih? Nah, saya sekarang kenyataannya itu masuk UPI.
Tetapi sebenarnya ada kemungkinan bahwa saya masuk Unpad iya dan masuk UPI iya, superposisi. Superposisi bukan hanya dalam elektron tetapi dalam diri saya. Nah, superposisi yang pecah jadi dua itu akhirnya apa? Ada saya yang kuliah di Unpad dan ada saya yang kuliah di UPI. Ketika saya kuliah di UPI misalkan, kemudian saya menyukai seorang perempuan, apakah saya jadi menikahinya atau tidak? Nah, ketika saya jadi menikahinya, maka ada juga orang saya yang tidak jadi menikahinya. Jadi pecah juga jadi dua gitu. Makanya alam semesta ini menjadi banyak dan tidak terhingga jumlahnya, karena untuk satu individu saja dalam setiap pengambilan keputusan maka alam semesta pecah. Karena apa? Ya karena sebelumnya dalam kondisi superposisi, dan superposisi itu berarti segala sesuatu tidak nyata kecuali memang ada satu pihak yang kemudian mengamatinya. Nah, pendeknya apa? Pendeknya bahwa alam kehidupan yang kita jalani seperti sekarang ini sebenarnya bukan karya Tuhan. Dalam pikiran ini ya, jangan disomasi. Tapi dalam pikiran ini berarti bahwa segala sesuatu yang ada di alam ini itu adalah tergantung pada otak kita, tergantung pada kesadaran kita untuk menciptakan realitas. Sekarang kita bayangkan misalkan di alam semesta di bumi ini katanya ada 8 miliar manusia. Ya kata siapa? Sebenarnya alam semesta itu, bumi ini hanya ada sejauh yang mampu kita amati saja. Sisanya itu berupa kemungkinan-kemungkinan. Begitu. Jadi kalau misalkan Baraya berpikir tentang sesuatu, maka jangan macam-macam, karena bisa aja itu menjadi sebuah kenyataan, bisa aja menjadi sebuah kejadian. Para motivator kemudian menggunakan pernyataan-pernyataan ini sebagai motivasi. Inilah kekuatan pikiran kita, karena atau inilah kekuatan doa kita, karena apa yang kita inginkan ternyata bakal mewujud. Begitu kan? Baraya pernah nggak berdoa kemudian bener kejadian kayak gitu. Entah bagaimana caranya tapi kejadian seperti itu. Ya karena realitas yang Baraya selama ini alami adalah buatan Baraya sendiri. Coba cek, ada orang-orang yang ya ada hidup mah ginilah, susah. Ya selamanya emang hidup buat dia itu susah gitu. Karena dia sudah merencanakan dan sudah menentukan sejak awal, si pengamatnya sudah memutuskan sejak awal bahwa realitas kehidupan adalah seperti itu. Tapi ada juga yang optimis, yang senang dan ternyata memang bagus gitu. Ya karena apa? Karena dia sudah menciptakannya sendiri. Jadi alam semesta ini tidak pernah ada kecuali setelah ada dalam pengamatan Baraya sendiri. Jadi karena itu Barayalah Tuhannya. Percaya atau tidak, ya boleh percaya, boleh tidak jadi masalah. Tetapi saya pikir ini adalah salah satu terobosan yang paling seksi dibahas dalam biocentrism, dalam pertemuan antara biologi dengan fisika. Kalau Baraya tidak setuju, tidak apa-apa. Kalau Baraya menganggap ini halu juga tidak apa-apa. Yang penting jangan skip iklannya. Terima kasih karena sudah menyimak.